Kalau nggak ada barang ini, gua tuh harusnya sih jadinya ribet banget pas ngeliput Komputek kemarin. Karena iPad Pro M4 ini hampir gantiin laptop gua. Performanya nggak kalah dibandingkan sama laptop Intel dan AMD terbaru. Dan setelah pakai iPad ini selama 1 bulan lebih, apakah dia sekencang klaim dari Apple sendiri? Bagaimana performanya kalau kita bandingkan sama PC dan juga laptop? Dan apakah layak untuk upgrade dari M2 ke M4 ini? Di video ini bakal kita bahas semua. iPad Pro kali ini punya nama M4 ya, padahal sebelumnya itu kan M2. Ini nggak tahu apa Apple nggak suka angka 3 atau emang dilompatin aja gitu, karena memang M4 ini sudah ready. Nah, yang gue pakai saat ini adalah iPad Pro M4 11 inch, tapi yang versi Wi-Fi bukan yang GSM-nya, dengan storage 256 GB yang berwarna silver. Dari segi desain, iPad Pro M4 ini masih kelihatan identik sama seri M1 dan M2-nya. Layarnya sih sebenarnya ada beberapa opsi. Ada yang 11 inch dan ada yang gedenya 12,9 inch. Yang bikin gua paling naksir adalah bobot dan ketebalannya ini yang menurun padahal lebih canggih. Bayangin, technological powerhouse kayak gini ketebalannya itu cuman 5,1 mm dengan bobot yang cuman 444 gram. Kalau pakai keyboard jadi 1 kg lewat dikit. iPhone 15 saja sebenarnya punya ketebalan 7,8 mm. Nah, ini lebih tipis lagi. Seyakin itu loh Apple apa barang yang dibuatnya. Tambah kenceng harus, tapi harus makin efisien, makin adem biar nggak butuh cooling gede. Emang soal mendesain suatu teknologi Apple tuh jarang gagal atau jarang salah dari zaman iPod dulu. Buat yang nggak kenal iPod, ini gambarannya. Siapa tahu ada yang puber kan kayak gua mungkin nih. Jadi harus lihat contoh dulu karena belum lahir saat itu. Bagian depannya polos aja gitu, nggak ada kelihatan apa-apa. Bagian kamera dan sensor depannya juga samar banget di sini, hampir nggak kelihatan. Jadi berasa clean banget. Bagian kirinya ada tombol power beserta 2 speaker dan mikrofon. Bagian kanan juga ada 2 speaker dan 1 port Type-C. Bagian atas ada tombol volume dan ada magnet plus tempat charging Apple Pencil-nya di sini. Sementara bagian bawah itu kosong aja, nggak ada apa-apa, dan ya kalau misalnya dibuat port USB Type-C kayaknya jadi ribet deh tabletnya. Urusan display ini yang bikin banyak perbincangan juga di kalayak tech enthusiast. Karena Apple klaim kalau layar ini menggunakan teknologi Ultra Retina XDR dengan resolusi 2420x1668 pixel yang katanya layar paling canggih di dunia. Teknologi ini menggunakan panel OLED sebenarnya, tapi OLED yang ditandem. Artinya ada 2 panel OLED yang ditumpukan untuk menciptakan tingkat kecerahan yang luar biasa dengan kualitas gambar yang bikin mata tuh orgasme gitu. Enak banget, mau nonton di layar 11 inch kayaknya ini yang terbaik saat ini. Pakai panel OLED juga memastikan tingkat akurasi warnanya maksimum, jadi bisa dipakai oleh para profesional untuk jaminan yang lebih aman ketika lagi preview-preview gambar atau video. Gak meleset lah kalau soal warna. Dari segi refresh rate-nya juga sudah menggunakan teknologi ProMotion dan refresh rate-nya ini adaptif 10-120 Hz, jadi bisa bikin hemat baterai juga. Nah, ini ada pengecualian juga untuk versi 1 TB dan 2 TB atau untuk orang-orang kaya ada tambahan fitur lainnya yang lebih baru, yaitu Nano Texture Display, yang mana lapisan ini bisa mengurangi glare atau biasanya kita ngomong matte display lah simpelnya. Tapi kita harus tambah $100 lagi. Tidak semudah itu, tidak segratis itu. Kenapa nggak semuanya aja sih sebenarnya dikasih fitur kayak gini? Ya, cuma namanya Apple kan, hanya Apple dan Tuhan yang tahu. Apakah ini berhubungan dengan cuan atau emang modalnya yang berbeda? Untuk feel displaynya sendiri, saat ini gue coba sendiri sih. Gue cuma bisa bilang satu kata. Karena layar iPad ini, dia naikin standar kepuasan gue. Kan jiwa miskin gue tuh jadi memberontak-berontak gitu jadinya. Gue coba nonton film, main game, desain, semua sangat amat memuaskan. Layar OLED ini benar-benar juara. Warna hitamnya ini pekat banget, kontrasnya tinggi dan viewing angle-nya luas. Nonton video HDR, semua detailnya itu keangkat. Kalau ngedit-ngedit foto jadinya itu pengen lama-lama aja di iPad ini karena banyak yang bisa dieksplor. Gue juga coba di berbagai ruangan atau di outdoor, di bawah sinar matahari. Itu tetap aman banget, gak ada masalah. Gambar masih cerah, tulisannya itu masih benar-benar terlihat jelas.
Bener-bener nggak ada kendala sama sekali kalau dibawa ke outdoor. Nggak kebayang sih kapan teknologi layar secanggih ini bisa diimplementasikan di berbagai display kita. Kayak di HP, laptop, atau TV, atau monitor di desktop PC kita. Ya cuman kalau bisa buat kayak gini, harganya tolong jangan gila-gila banget. Nanti kalian bakal dimarah GTID. Tapi ada satu hal yang gue takutkan nih kalau kelamaan pakai iPad ini. Kayak yang gue omong tadi, takut standar gue soal display itu naik drastis. Dan gue nggak akan nyaman lagi pakai laptop atau monitor yang gue pakai saat ini. Contohnya, gue pakai HP Spectre yang OLED. Gue putar video 4K, semua warna keangkat di iPad ini. Tapi ada beberapa scene di laptop gue yang hitamnya itu ya udah gitu aja hitam. Tapi di iPad ini malah ada tekstur atau ada warna atau ada detail-detail yang diangkat lagi oleh iPad ini sendiri. Gila. Untuk kameranya sendiri kayak tablet kebanyakan lah ya, kualitasnya tentu so-so aja. Punya spesifikasi 12 MP dengan bukaan f1.8. Kualitasnya sih mungkin sekelas kamera smartphone di harga 2 jutaan. Tapi smartphone yang terbaik lah ya di harga 2 jutaan. Lumayan oke lah buat sekedar foto, tapi kalau di indoor atau tempat gelap akan banyak noise. Untuk videonya sendiri bisa menangkap 4K 60 fps dengan AES. Jadi lumayan stabil, tapi ya ngapain? Yang spesialnya ada sensor ToF 3D LiDAR scanner yang bisa kalian gunakan untuk mengukur ruangan atau scan 3D ruangan kalian. Ini lumayan kepake sih buat para arsitek. Gue juga coba di sini pakai room planner. Gue bisa desain ruangan gue dengan kameranya. Jadi cukup membantu. Kamera depannya sendiri menurut gue sih cukup untuk pakai Face ID dan meeting online aja. Karena kualitas fotonya ya sebenarnya agak kurang aja gitu. Cuman gue nggak ada komplain sih. Karena emang tablet bukan fokus di sektor kamera. Jadi cukup oke lah dengan kualitas kayak gini. Sistem operasinya sendiri sudah menggunakan iPadOS 17 terbaru, lebih tepatnya 17.5.1. Sistem operasi ini penuh fitur baru yang bikin iPad ini makin mirip kayak komputer. Ada Stage Manager yang bikin multitasking lebih gampang, Live Text yang bisa ngebaca teks di dalam foto, dan Refine ML yang ngasih fitur editing foto dan video yang lebih canggih. Dan pastinya saat iPadOS 18 nanti keluar, iPad Pro M4 ini pasti ke bagian paling depan nih. Dan banyak banget fitur di iPadOS 18 yang menarik banget tentunya, dan gue yakinin itu. Info lengkapnya sendiri sebenarnya untuk iOS atau iPadOS 18 itu udah kita upload juga BTW. Jadi kalian bisa cek sendiri video-video terbaru kita. Nah, untuk menggantikan laptop, gue tambahin Magic Keyboard dan Apple Pencil-nya. Untuk chargernya, gue pakai charger Energy 65 watt ya, karena ini lebih fleksibel aja. Emang sih sebenarnya di dalam boxnya sendiri udah dapat charger Type-C, tapi cuma 20 watt. Tapi gue tuh lebih prefer pakai charger third party aja yang lebih gede, yang lebih proper, yang lebih bagus menurut gue, biar bisa dipakai di segala perangkat gue. Sekarang kita bahas aksesoris yang rata-rata dibeli oleh pengguna iPad itu sendiri, yaitu Magic Keyboard. Nah, ini sebenarnya di sini Magic Keyboard ini emang premium banget dari tahun ke tahun. Secara desain masih mirip kayak generasi sebelumnya memang, tapi sekarang tuh udah ada tambahan function key di bagian atas. Trackpadnya juga lebih lebar sedikit, dan paling penting palm rest-nya itu udah pakai aluminium. Kalau gua nggak salah ya, dulu itu pakai plastik dan di coating dengan rubber, dan fingerprint magnet banget. Jadi kalau habis makan gorengan pegang itu tuh jadinya jelek banget. Dan fingerprint magnet itu tuh memang jelek aja kalau dilihat. Kalau yang sekarang nggak perlu takut lagi cat atau rubbernya ngelotok kalau dipakai lama. Selain keyboardnya, gue juga icip-icip Apple Pencil terbaru yang keluar bareng juga bareng iPad Pro M4 ini. Tipnya itu didesain ulang biar latensinya itu lebih rendah dan pressure sensitivity-nya ini lebih akurat. Alhasil, pengalaman menggambar dan menulis di iPad ini lebih natural dan presisi, dan banyak banget opsi-opsi yang kebuka. Buat para ilustrator atau komikus atau segala seniman pasti langsung jatuh cinta lah kalau udah pakai Apple Pencil ini. Fitur-fiturnya juga tuh lumayan berbeda jauh, improve banyak banget. Sekarang itu bisa squeeze yang bisa kalian atur actionnya jadi apa aja. Dan ada barrel roll juga yang bisa rubah orientasi shape pad kalian. Gila, stylus tablet mana lagi yang bisa selengkap ini? Nah, bagian yang paling bikin penasaran nih, spesifikasinya. iPad Pro M4 ini ditenagai oleh chip yang sangat kencang, yaitu M4
terbaru yang katanya buas banget. M4 ini sebenarnya ada dua versi. Untuk 256 sampai 512 GB itu pakai 9 core CPU dengan 3 core performa dan 6 core efisiensi. Sementara untuk opsi 1 TB dan 2 TB mendapatkan 10 core CPU dengan 4 core performa dan 6 core efisiensi. GPU-nya sama-sama menggunakan 10 core dengan 16 core neural engine ditambah lagi 8 GB memori. Dibandingkan dengan M2, prosesor ini dibuat dengan teknologi 3 nanometer generasi kedua, makanya diklaim lebih efisien dan powerful. Peningkatan performanya juga naiknya itu gak main-main, CPU-nya bisa 1,5 kali lebih kenceng. Memori bandwidth-nya juga 1,2 kali lebih cepat, dan yang paling ngeri, performa 3D renderingnya bisa 4 kali lebih ngacir. Performanya yang gua rasain sih puas pakai banget. Chip M4 terbaru emang bukan chip kaleng-kaleng. Kadang menurut gua terlalu puas untuk sebuah tablet. Kebetulan gua bawa iPad ini ke Taiwan saat Komputek kemarin dan gua pakai buat ngetik-ngetik skrip di Google Doc atau di Google Sheet. Itu enak banget, gak ada kendala sama sekali. Berselancar di internet kayak desain grafis di Canva atau nonton YouTube 4K dan Netflix itu semuanya lancar jaya. Lihat aja hasil browser bench dan Whirlpool-nya itu sangat mengerikan coy. Sampai bisa ngalahin performa Intel Ultra 7 dan AMD Ryzen 7 mobile terbaru saat ini. Lu bayangin itu seperti apa performanya. Ini tablet bukan laptop. Ini membuktikan ya kalau efisiensi dan efektivitas iOS dalam menjalankan sebuah task itu masih nggak ada lawan. Ada lawan sih, cuman ya terbilang kenceng lah. Hasil yang sama juga didapat dari performa 3D Mark iPad M4-nya ini. Skornya bisa disandingkan juga dengan laptop bertenaga IGP terbaru. Baik itu AMD ataupun Intel. Ini gila emang. Selain itu, skor Antutu dan Geekbench-nya juga mentok langit, jauh ninggalin iPhone 15 Pro dan juga Android sampai 2 kali lipat lebih kenceng. Gue juga coba edit-edit Reels pakai CapCut dengan resolusi 4K 60 fps, semuanya itu lancar jaya, nggak ada lag sama sekali di viewfinder-nya. Renderingnya sendiri juga cepet, gak kalah sama laptop. Kalau udah capek kerja di iPad ini juga beneran asik diajak main PUBG di settingan Ultra HDR dengan frame rate ultra. Itu bisa. Mungkin kalau Extreme HDR udah rilis masih bisa lancar. Saking lancarnya gue main 2 kali dan kedua-duanya chicken dinner. Ya, tapi ini akun baru lah ya, jadi harus diwajarkan. Game kayak ML atau Genshin Impact juga itu masih aman di settingan mentok kanan. Malah game-game terbaru dan katanya terberat saat ini, WoW atau Wuthering Wave, itu bisa lancar di settingan mentok kanan. Capek sih kalau ngomongin soal performa iPad Pro M4 ini. Nggak ada habisnya dan nggak ada kompromi sama sekali, dan agak lebay aja untuk sebuah tablet. Pertanyaan selanjutnya, perlukah upgrade dari iPad Pro M2 ke M4? Nah, kalau kalian udah punya iPad Pro M2 dan pemakaiannya masih standar-standar aja, kayak browsing, nonton YouTube, atau ngerjain tugas-tugas ringan, mungkin upgrade itu nggak terlalu perlu, atau mungkin kalian bisa save uang kalian untuk keperluan rumah tangga kalian atau keperluan wanita kalian yang banyak sekali mungkin. Tapi kalau lu seorang profesional yang butuh performa ekstra kencang buat editing video atau animasi 3D atau main game berat, iPad Pro M4 ini jelas-jelas worth it buat dilirik atau buat kalian pinang. Peningkatan di sektor chip, layar, dan Apple Pencil Pro juga bakal kasih pengalaman yang jauh lebih powerful dan presisi. Magic Keyboard barunya juga punya tombol function key di atasnya, jadi bisa tambah asik lagi ketika kalian menggunakan tablet ini. Dan yang penting, palm rest-nya itu gak cepet rusak atau kena noda yang bisa buat bosan ketika melihat iPad kalian. Karena kan iPad mahal, tapi kalau ngelihatnya burik jadi nggak enak aja. Kesimpulannya, iPad Pro M4 ini memang gak main-main. Dia bener-bener monster performa yang cocok banget buat para profesional kreatif. Bukan buat kalian yang cuman scrolling-scrolling sosmed. Tapi harganya yang premium juga perlu dipertimbangkan. Harganya ini 20 jutaan dan itu hanya iPad-nya aja atau tabletnya aja. Kalau mau merasakan experience yang maksimal kayak yang gua rasakan di sini, kalian tuh harus tambah 2 jutaan lagi untuk Apple Pencil generasi terbaru atau Apple Pencil Pro, dan 6 jutaan lagi untuk Magic Keyboard-nya yang terbaru. Ya total 28 jutaan. 28 jutaan loh untuk tablet.
Kalau kalian mau maksimalin sih, kalian bisa dapetin sebuah laptop gaming yang jauh lebih kencang dan mungkin gunanya itu tuh bisa lebih luas lagi. Kalian bisa main game dari Steam atau dari mana aja. Kalian tuh bisa karena namanya Windows. Banyak banget game-game di Windows, nggak seperti Apple yang susah kalau mau buka Steam. So, pastikan lu butuh performa extra gahar sebelum ngeluarin uang sebanyak itu. Kalau misalnya kalian butuh performa yang mentok, layar yang bagus untuk preview-preview hasil kalian, yang emang beneran untuk kerja bukan sekedar buka-buka browsing aja, pastikan kalian tuh membutuhkan sebuah tablet yang kenceng dulu, baru kalian putuskan untuk beli ini. Cuman kalau misalnya emang masih banyak kebutuhan kalian atau kebutuhan primer kalian lebih kayak ke laptop, ya kalian harus pergi ke laptop. Jangan memaksakan diri ke iPad demi pride kalian, karena menurut gua jadinya useless di skenario kalian. Dan kalau kalian udah yakin banget buat beli, kalian bisa beli di studio ponsel juga. Sekian dulu gua Rodi. Bye bye guys.